Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur, saya antusias banget nih, karena hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar bikin takjub. Kita bakal jalan-jalan menelusuri kisah epik dari sebuah hal yang super kecil, molekul tak kasat mata di dalam sel kita, sampai ke gimana teknologi biologi ini dipakai di dunia nyata buat ngasih makan miliaran orang. Siap-siap ya, karena kita bakal bongkar salah satu misteri paling menakjubkan di biologi modern. Pernah nggak sih kalian ngaca terus mikir, kok mata saya warnanya coklat ya? Atau kenapa rambut saya ikal? Gimana ceritanya sebuah molekul yang super mikroskopis, yang bahkan nggak kelihatan sama mata telanjang, bisa nentuin hampir semua hal tentang diri kita? Jawabannya tuh ada di sebuah buku panduan yang super canggih. Ini bukan buku biasa, tapi ini adalah cetak biru kehidupan yang tertanam di setiap sel tubuh kita. Nah, buat ngejawab pertanyaan besar tadi, ini dia, rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari cetak biru kehidupan, lanjut ngintip pabrik protein seluler, terus bahas matematika pewarisan sifat, melihat mutasi dan kelainan genetik, sampai akhirnya kita masuk ke revolusi genetik dan pemuliaan. Oke, tanpa berlama-lama, kita masuk ke bagian pertama, cetak biru kehidupan. Coba bayangin sel tubuh kita itu kayak sebuah perpustakaan raksasa, tempat rahasia kehidupan disimpan. Biar gampang, kita kenalan dulu sama istilah dasarnya. Pertama, DNA. Anggap aja DNA ini alfabetnya. Dia itu molekul helix ganda yang nyimpen semua informasi genetik kita. Terus, kumpulan alfabet ini bakal ngebentuk kata atau instruksi yang kita sebut gen. Gen ini ibarat buku panduannya yang ngasih instruksi spesifik buat bikin protein tertentu. Terus, karena untaian DNA ini panjang banget, sel kita ngegulungnya rapat-rapat di sebuah protein bernama histon. Gulungan ini ngebentuk struktur fisik yang namanya kromosom. Jadi kromosom ini ibarat rak buku kokoh yang mastiin semua informasi tadi nggak berantakan pas sel kita lagi membelah. Yang bikin tambah takjub itu kalau kita lihat perbandingan skalanya. Kalau gen tadi cuma fokus ke tugas lokal yang spesifik, kayak ngodein satu sifat aja, nah genom itu ibarat seluruh isi perpustakaannya. Genom adalah keseluruhan koleksi materi genetik kita. Buat manusia aja, genom kita itu nyimpen sekitar 3 miliar pasangan basah. Dan genom ini isinya nggak cuma gen penyandi protein loh, tapi juga area non-pengode. Area ini kerjanya kayak sistem regulasi yang super kompleks, nentuin kapan dan seberapa kuat sebuah gen itu harus diekspresikan. Lanjut ke bagian kedua, pabrik protein seluler. Kalian mungkin mikir, gimana sih cara sel ngebaca cetak biru tadi buat ngebangun organisme hidup? Jawabannya lewat proses yang super sibuk, persis kayak di pabrik. Tahap pertama itu transkripsi. Di dalam inti sel ada enzim namanya RNA polimerase, yang kerjanya mirip mesin fotokopi. Dia ngebuka DNA, terus bikin salinan pesannya, yang disebut mRNA. Setelah salinannya keluar dari inti sel, menuju ribosom, masuklah kita ke langkah kedua, translasi. Ribosom ini ibarat para pekerja pabriknya. Di sini, molekul tRNA ngebaca kode mRNA, yang selalu dimulai dari kodon start AUG, terus bawa bahan bakunya, yaitu asam amino. Asam amino ini dirangkai satu persatu jadi rantai panjang, sampai akhirnya mereka nabrak kodon stop. Mesin berhenti, dan jadilah sebuah protein fungsional. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, matematika pewarisan sifat. Kalau ngomongin warisan genetik dari orang tua, kita harus ingat teori Gregor Mendel. Intinya ada 3 tipe pewarisan. Pertama, sifat dominan. Ini sifat yang selalu muncul dan nutupin alel lainnya. Contohnya, tanaman kacang ercis dengan alel dominan pasti berbunga ungu. Tipe kedua itu resesif, misalnya bunga putih. Sifat ini pemalu banget, cuma bakal muncul kalau dia sendirian dan nggak ada sifat dominan yang nutupin. Tapi alam selalu punya kejutan. Ada juga tipe intermediate, di mana nggak ada yang mendominasi. Kalau bunga merah disilangin sama bunga putih, hasilnya malah jadi sifat perpaduan, yaitu bunga merah muda. Poin krusialnya di sini adalah pewarisan sifat itu nggak acak, tapi pakai matematika presisi tinggi. Coba lihat hasil persilangan 2 tanaman hibrida yang sama-sama punya sifat manis tinggi ini. Dari 8 kombinasi yang ada, hasilnya tuh sangat rapi. Sebanyak 6 kombinasi pasti mewarisi sifat dominan manis tinggi, sementara 2 sisanya bakal dapat sifat resesif asam tinggi. Rasio 6:2, atau kalau disederhanakan jadi 3:1 ini, benar-benar ngebuktiin kalau genetika itu murni matematika alam. Kita sampai di bagian keempat, mutasi dan kelainan genetik. Bayangin ya, tiap sel membelah ada miliaran kode yang disalin. Wajar kan kalau alam sesekali melakukan salah ketik? Nah, kesalahan kecil di cetak biru ini kita sebut mutasi genetik, dan efeknya bisa besar banget. Contoh nyatanya adalah hemofilia. Ini terjadi karena mutasi pada kromosom X, di mana tubuh gagal bikin protein buat pembekuan darah. Bahaya banget kan kalau sampai luka?
Contoh lain itu talasemia, mutasi di kromosom 11. Cuma karena satu kesalahan kecil, produksi hemoglobin jadi rusak, sel darah merah gampang hancur, dan penderitanya bisa kena anemia parah seumur hidup. Kelihatan banget kan, satu perubahan kecil aja bisa berdampak sistemik buat kesehatan kita. Dan akhirnya, bagian kelima, revolusi genetik dan pemuliaan. Dari semua pengetahuan soal gen tadi, manusia ternyata nggak diam aja. Jauh sebelum ada teknologi modern, kita udah ngelakuin pemulihan tradisional lewat hibridisasi. Kita nyilangin sifat-sifat unggul demi ketahanan pangan. Hasilnya luar biasa loh, misalnya padi IPB 4S bisa dipanen cuma dalam 112 hari dengan hasil panen 10,5 ton per hektar, plus tahan penyakit tunggu. Terus ada jagung Bima 14 Batara yang hasil panennya tinggi dan tahan penyakit. Sampai ke ayam broiler yang sering kita makan sekarang, itu ternyata hasil persilangan genetik dari ayam Asia, Inggris, dan Amerika buat dapetin produksi daging yang optimal. Nah, kalau hibridisasi tradisional tadi, ibaratnya kita nyampur seluruh genom dan nunggu perlahan dari generasi ke generasi, era modern ini punya sesuatu yang beda banget. Namanya teknologi CRISPR per Cas-Cas. Ini sebuah revolusi. CRISPR memungkinkan kita ngedit DNA secara langsung dan super presisi di titik yang kita mau. Sesuai laporan dari para peneliti Universitas Gadjah Mada, mereka udah pakai metode ini buat memodifikasi anggrek biar mekarnya jauh lebih cepat, dan di saat yang sama meneliti kelapa sawit biar tahan hama. Kita nggak lagi nunggu alam berproses perlahan, tapi kita intervensi langsung di inti kehidupannya. Semua ini ngebawa kita ke satu pemikiran yang benar-benar menggugah. Dari molekul mikroskopis di dalam sel, sampai ke modifikasi di lab untuk ngebentuk masa depan pangan kita, perjalanan genetika ini sangat spektakuler. Kalau sekarang aja kita udah bisa membedah, memahami, bahkan mengedit langsung cetak biru kehidupan kita, inovasi luar biasa apalagi yang bakal kita ciptain selanjutnya. Bikin merinding sekaligus penasaran kan? Oke, terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini. Tetap semangat belajar, dan terus pupuk rasa ingin tahu kalian. Sampai jumpa!